Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalalul Lutfi dengan NIM 120705055 dari kelas C Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sistem operasi. Di sini saya menggunakan aplikasi OS Simulator dari Java. Nah, seperti yang teman-teman lihat di aplikasi ini ada 4 manajemen sistem operasi. Yang pertama ada proses scheduling di sini, manajemen dari prosesor, dan ada memori atau RAM. Ini memori manajemen, yang ini file system atau file manajemen atau manajemen file. Yang terakhir ada disk manajemen. Oke, yang akan saya jelaskan yaitu tiga saja, yaitu manajemen memori, manajemen file, dan manajemen disk atau disk manajemen. Oke, langsung saja ke manajemen memori. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, bahwa di memori manajemen ini ada 4 bagian ya, 4 tipe, 4 jenis. Yang pertama ada fixed size. Sini itu dia manajemen memorinya bersifat statis ya, jadi ukurannya sudah ditentukan eh, dari awal gitu, dan ukurannya itu akan berbeda-beda. Nah, yang kedua ada variable size. Di sini ukurannya nanti dia akan bersifat dinamis, yang manajemen memorinya dia akan bersifat dinamis, jadi ukurannya dia akan berbeda sesuai dengan ukuran proses yang kita masukkan gitu. Nah, yang ketiga ini ada pagination, dia sifatnya itu statis seperti fixed size. Nah, tapi dia walaupun statis tapi ukurannya akan sama sama persis gitu semuanya. Jadi seperti berbentuk page gitu. Jadi per page. Misalkan dia memory size 64 dan kita atur nanti page-nya itu setiap page-nya itu berisi 4 juga, maka semua ukuran di dalam main memory ini dia akan berukuran 4. Nah, yang terakhir itu ada segmentation. Di segmentation dia akan membagi satu proses itu menjadi 3 bagian. Ada proses kode, kemudian ada stack, dan terakhir itu ada yang namanya data. Hmm. Oke, langsung saja kita di variable size. Yang untuk fixed size kita lewat saja karena dia statis. Langsung saja ke variable size dengan alokasi memori per speed. Oh iya, di alokasi memori ini, allocation policy, dia terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada first speed, yaitu pencarian lokasi memori dari awal sampai akhir. Dan dia akan menempatkan, jika ada ruang kosong di awal, maka dia akan langsung memasukkan proses tersebut di awal. Sedangkan yang best speed, ini dia akan mencari dari awal sampai akhir juga, tetapi dia akan memasukkan proses di dalam eh, lokasi memori yang ukurannya itu sama atau hampir sama dengan ukuran dari prosesnya tersebut. Sedangkan yang warp speed, dia akan mencari lokasi eh, seperti base speed, ya, tetapi sebaliknya dari base speed, dia akan mencari lokasi yang lebih besar terlebih dahulu gitu dari sisa lokasi yang lebih besar terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita close. Nah, untuk variable size di sini dia akan ada yang namanya external fragment ya. External fragment ini merupakan ruang kosong. Ya, ini ruang kosong pada main memory disebut external fragment pada variable size gitu. Dengan tipe memori manajemennya variable size. Dia akan berukuran 64 dari indeks ke 0. Ini 4 seukuran 4 ya. Ini 1 2 3 4. Nah, dari indeks ke 0 ini merupakan sistem operasi ya, atau operasi sistem yang sudah kita tadi masukkan di setting. Ini di setting ini. OS size 4. Dia akan masuk seukuran 4. Oke, sekarang bagaimana jika kita masukkan sebuah proses di sini dengan nama proses satu itu. Nah, satu dengan ukuran 5, misalkan durasinya 0, satu, satu aja deh. Durasinya 1, masukkan depan. Nah, kemudian proses kedua itu ukurannya misalkan 3, durasinya 1 juga, ukurannya misalkan 7. Oke, kita masukkan. Nah, ini yang pertama tadi ukurannya 5, jadi dia dari 3. Ini kan tadi diisi sama operating system.
Nah, selanjutnya yang proses pertama dia akan masuk di ukuran yang keempat nih. Dari keempat sampai ke berapa nih? 8 atau 9? 5. 1, 2, 3, 4, 5 nih. 9 berarti ya. 8. Ya, pokoknya antara 8 dan 9. 5 ukurannya, 5. Dia akan masuk ke 8. 8. Ini 5 apa 4 ya? Itulah. Nah, selanjutnya ini proses yang kedua, dia ukurannya 7. Karena tadi kita masukin alokasi polisinya first hit, maka dia akan masuk di bawah yang dari 9. Dia akan masuk di 9. Nah, ini ya, sedangkan yang tadi karena durasinya cuma satu, jadi dia akan langsung hilang gitu. Jadi dia masuk, terhitung satu. Nah, time ini udah 2 unit ya waktunya. Jadi dia masuk satu, karena durasi sudah 2, dia mau keluar, dan proses yang kedua masuk. Dia masuk satu, kemudian dia keluar. Nah, sisa-sisa yang ini disebut dengan eksternal fragment juga. Itu sisa dari sisa pemotongan. Nah, oke, berikutnya si eksternal mengenai eksternal fragment ini ya, ini belum terlalu jelas. Oke, kita stop. Nah, bagaimana yang ini kita edit menjadi durasinya itu 3. Ikut 3, udah 1. Yang ini durasinya kita masukkan jadi 3. Udah mah. Durasinya sudah jadi 3, ini durasi 3. Kita tambah lagi satu proses, namanya P3. Ukurannya itu 2, misalkan. Dengan durasi 1 juga. Oke, kita jalankan. Ini proses yang pertama P1 dengan ukuran 5 sampai nomor 8. Kemudian proses yang kedua masuk di bawahnya karena dia first fit, jadi masuk di bawahnya. Kemudian proses yang ketiga dengan ukuran 2, dia akan masuk di angka, harusnya dia masuk di angka 4. Kenapa? Karena dia first fit gitu. Jadi dia melihat ruang kosong dari atas terlebih dahulu dan mengisi langsung dari atas. Jika ukuran eksternal fragment yang di atas ini atau ukuran sisa ini lebih besar gitu dari ukuran prosesnya. Oke, nah dia masuk di sini. Oke, sekarang kita hapus. Nah, sekarang bagaimana jika yang ini kita tambahin lagi, kita update durasi menjadi 3, kemudian kita masukkan yang di proses yang keempat, ya, proses 4 dengan ukuran itu 6 misalnya. 5 lagi ya, seperti yang proses pertama dengan durasi 1. Nah, maka dia akan masuk proses pertama, proses yang kedua di bawahnya, proses yang ketiga tadi di sini, dan proses yang keempat, kita lihat dia akan ke bawah karena ukuran yang ini eksternal fragmentnya itu tidak cukup ya. Jadi si proses ini akan mencari lokasi memori atau eksternal fragment yang masih kosong di bawahnya karena yang ini tidak cukup. Oke, selanjutnya bagaimana jika yang despit? Kita ubah. Nih, yang despit ini dia pencarian itu dari awal sampai akhir seperti yang tadi dijelaskan, tetapi penempatannya nanti si prosesnya itu dia akan mencari lokasi yang eh, hampir sama persis gitu sih ukuran-ukurannya. Tidak seperti first speed yang dia akan mengisi dari atas terlebih dahulu. Jadi nanti dia akan menyisakan satu potongan-potongan kecil gitu di atasnya. Sedangkan yang base speed dia akan mencari eh, ukuran yang pas gitu, yang pas dengan si prosesnya tersebut. Oke, jalankan. Ini hasilnya pasti sama seperti yang tadi karena ukuran fragmen yang di atas ini lebih kecil ya dari ini. Lalu kita ubah misalkan ini ukurannya 5, yang ini 6, durasinya 2, enggak 1, 1. Terus yang ketiga, size-nya apa deh? Size-nya 3, durasinya 2.
Yang ini size-nya 5. Nah, oke, kita jalankan. Nah, nah. Nah, oke, berikan lagi ya. Nah, satu, ini proses satu masuk, ini proses yang kedua. Nah, dia karena proses satu cuma 1 unit ya, waktunya tadi durasinya, maka dia keluar, maka proses dua akan mengisi eh, tempat si lokasi proses yang pertama tadi. Kenapa? Karena ukuran dari proses ini, proses pertama tadi itu lebih besar gitu dari proses yang kedua, jadi dia bisa masuk. Nah, sekarang ini ukurannya 2, harusnya masuk di nomor 7. Nah, proses tadi keluar, dia masuk. Oh, ini harusnya di oh enggak. Nah, gitu. Oke, selanjutnya nih dia akan masuk ke bawah. Kenapa? Karena ukuran yang di atas itu tidak cukup ya. Jadi misi yang di bawah. Hmm. Oke, selanjutnya kita ganti ke warp speed ya. Nah, kalau yang warp speed dia akan mencari lokasi yang lebih besar terlebih dahulu ya. Untuk proses queue-nya kita samakan saja sama yang tadi. Masuk. Nah, untuk yang P2 harusnya dia masuk ke nomor yang 9, penyimpanan yang ke-9. Kenapa? Karena yang namanya warp speed. Jadi dia mencari ruang terbesar terlebih dahulu gitu, ruang yang lebih besar dari ruang yang tersedia untuk proses selanjutnya. Nah, P5 pasti masuk ke 12 dan P4 dengan ID 7 dia akan masuk di 14. Nah, gitu. Oke, untuk selanjutnya kita ke pagination nih. Di pagination ini, nah dia akan membagi ukuran tersebut, nih ukuran-ukurannya nih dibagi-bagi. Ini sesuai dengan kita masukkan gitu. Misalkan ini eh, ukuran page-nya itu 1 unit. Nah, kita ganti saja menjadi 4 unit biar lebih besar. Nah, ini, untuk alokasi memorinya, oh, no, nggak bisa. Oke, khusus tutup. Nah, kita sekarang buat proses. Nah, misalkan proses ke 1 ini tadi ukurannya 5 ya, kita lebihkan ini. Lebihkan dari ukuran page-nya. Akan seperti apa? Kita lihat nanti. Kita lihat saja nanti. Oke. Hmm. Nah, kita masukkan. Nah, dia akan terbagi ya. Ini untuk 4 dia masuk di page yang pertama. Nah, sisanya yaitu 1 unitnya lagi dia masuk di page kedua dan menyisakan yang namanya internal fragment ya. Internal frag. Nah, si internal frag ini apa? Nah, internal frag ini merupakan ruang kosong yang eh, sisa ruang kosong gitu yang terbagi di dalam ruangan page. Ada main memory. Si internal page ini dia tidak bisa diisi oleh proses yang baru. Nih, kita contohkan ya. Misalkan kita buat proses yang kedua dengan ukuran, tadi sisanya itu 4. Di P2, misalkan kita size-nya 3 saja. Apakah dia bisa masuk ke sisa yang ini atau tidak? Durasinya kita tambah jadi 2. Nah, seharusnya di si proses yang kedua, dia akan masuki ke 12. Mengapa? Karena internal fragment ini dia tidak bisa diisi oleh proses yang baru gitu, proses yang lainnya. Kecuali, nah si internal fragment ini dia akan menghilang jika proses yang pertama ini selesai gitu. Jadi dia bisa diisi kembali oleh proses yang baru jika prosesnya sudah selesai. Nah, dia akan diisi di bawah ya, kan di sini. Nah, oke kita buktikan yang tadi ya. Kita update jadi 2, tambah proses yang baru dengan ukuran misalkan ukurannya 4. Durasinya tak terbatas saja min 1 itu menandakan bahwa proses tersebut tidak terbatas ya enggak. Oke, ini proses pertama.
Proses yang kedua masuk. Nah, si proses yang ketiga, dia harusnya masuk di nomor yang keempat ini, menggantikan si P1. Nah, dan internal fragment yang di nomor 8, dia menghilang ya. 8 sampai 11 ini menghilang. Berarti fragmen yang ini, bukan fragmen ini ya, eh, main memori yang ini gitu, lokasi memori yang ini, page yang ini, page yang ketiga, dia bisa diisi oleh proses yang baru seperti itu. Tetapi dengan ukuran yang pas atau lebih kecil ya, lebih kecil dari ukuran page ini. Jika lebih besar, maka dia akan mengisi page yang bawah. Oke, kita coba. Jika ada proses baru dengan ukuran 5, 4, ukuran yang 5, dan dia hingga, dia akan mengisi yang di bawahnya. Terusnya, ini kita lihat. Oh, belum diganti. Maaf, maaf. Ini harusnya 2 ya. Eh, eh, eh. Ini tambah lagi 4. Select. Oh, dibagi. Wah, bisa dibagi ternyata. Oh, iya ya, dibagi ya. Jadi si proses tersebut akan dibagi ya. Yang empatnya dia masuk ke page ketiga dan sisanya dia masuk ke page kelima. Page kelima si nomor satunya dan menyisakan internal fragment. Jadi si proses di pagination ini dia akan membagi proses sesuai dengan ukuran page-nya. Dan sisanya akan menyisakan sebuah internal fragment. Oke, jika dibandingkan dengan yang variable size tadi, tentu si pagination ini lebih baik ya. Mengapa? Karena eh, alokasi memorinya akan lebih optimal, tapi dia akan menyisakan sebuah internal fragment saja. Sedangkan yang awal itu dia akan menyisakan sebuah external fragment yang banyak gitu ya, dan alokasi memorinya juga kurang optimal ya, karena eh, dia akan menyisakan external fragment yang kecil-kecil sehingga tidak bisa diisi oleh proses baru yang ukurannya tentu lebih besar dari ukuran eksternal fragment yang tersisa di suatu saat gitu, jika terjadi. Sedangkan pagination, walaupun ada internal fragment, tapi internal fragment ini bisa menghilang ketika proses sudah selesai. Jadi si peg-peg yang sisa-sisa ini bisa diisi oleh proses yang baru seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga eh, yaitu segmentation. Nah, di segmentation ini seperti yang sudah dijelaskan, dia akan dibagi prosesnya menjadi 3 bagian, ada data, stack, dan kode. Oke, 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 oke. Nah, langsung saja kita tambah. Nah, ada kode, data, dan stack dengan ukuran yang bisa kita atur nanti. Misalkan ada P1 dengan ukuran 6 ya, durasinya 1. Nah, ukuran kodenya misalkan 2 ke 12. Dan ini 2, datanya 3, dan stack 1. Oke, yang kedua, proses yang kedua ukurannya 9, kodenya 2, baik, 2, datanya 6, 5, 5, 5. Prosesnya stack-nya 2. Proses, bisa, nah, 2, 5, 2. Eh, bisa. 2, 5, 2. Nah, langsung saja kita masukkan. Nah, dia akan membagi ya. Ukuran pertama itu ada P1 untuk kode sebesar 2. Eh, Kemudian ada P1 untuk data dengan besarnya 3. Dan P1 untuk stack besarnya 1. Nah, untuk program yang kedua, nah dia akan mengisi
eksternal fragment yang di atas karena ukuran kode tadi itu besarnya 2 ya sama dengan yang awal, dia akan mengisi. Kemudian eh, untuk stack ini ukurannya 2 jadi dia akan mengisi eksternal fragment yang ikut yang sisa tadi ya yang berisi 4 ini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya yang data ini karena tadi ukurannya 5 dia tidak bisa mengisi eksternal fragment sisanya. Jadi dia akan mengisi ke bawah. Nah, mungkin seperti itu. Dari ketiga yang tadi, menurut saya ya, menurut penjelasan beberapa referensi yang saya temukan juga, bahwa semuanya ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing sesuai dengan sistem operasinya gitu. Dia menggunakan memori manajemen yang mana yang digunakan dan seperti apa bentuk manajemen memorinya gitu pada main memori tersebut. Dan tentu saja yang pagination ini merupakan alokasi memori akan lebih optimal gitu daripada pagination daripada yang menggunakan dynamic memory berupa tadi ya variable size. Dan untuk segmentation ini juga alokasi memorinya akan lebih optimal daripada yang variable size ya, atau dynamic memory karena dia membagi satu proses itu menjadi 3 bagian, ada data, stack, dan juga kode. Oke, selanjutnya kita ke manajemen file ya. Di manajemen file ini ya, di manajemen file ini dia akan membagi bukan membagi ya, ukurannya nih ada block size ya, block size unit. Ini block size ini merupakan blok di dalam hard disk gitu yang terdiri dari hitungan unit ya. Nah, blok unit ini sifat itu dinamis ya, tetapi tidak dapat diisi dengan file lain ketika blok tersebut sudah diisi meski hanya diisi setengahnya. Nah, semakin kecil blok unit yang ada pada hard disk atau file system gitu ya, maka si file sistemnya itu akan semakin bagus gitu karena akan meminimalisir terjadinya hal yang seperti internal fragment ya. Nah, langsung saja ini untuk alokasi metodenya. Memori size-nya itu 4, 4 log size unitnya 1. Untuk alokasi memorinya ini ada 2 ya alokasi metodenya. Itu metode alokasinya ada FAT dan Unix atau File Allocation Table dan Unix Index Allocation Triple Indexed Block. Untuk FAT ini langsung saja kita praktekkan. Ini langsung saja kita buat blok baru. Blok baru, ada folder baru. Misalkan folder name-nya itu OS gitu. OS. Matkul ya. Matkul semester 4. Nah, dia akan mengisi blok yang di blok ke 129 ya. Ini untuk blok 128 ini diisi oleh titik-titik ini ya, file titik 1 dan file titik 2 pada folder C. Dan matkul semester 4 ini ada di blok ke 129. Ini yang warna hijau nih. Nah, selanjutnya di matkul kita masukkan sebuah file namanya misalkan OS simbol power dengan ukuran misalkan ini ukurannya tuh 20 unit warnanya pink. Nah, dia akan mengisi dari blok ke 130 sampai blok ke berapa nih? Nah, dia akan mengisi dari blok ke 130 sampai 50 blok selanjutnya, itu ada di blok ke, kita lihat di variabelnya, di blok ke 179. Nih, digunakan. Sedangkan di blok 180, dia free, atau bisa kita gunakan ke kosong.
Nah, selanjutnya kita tambah lagi file ya. Nah, sebelum kita buat file baru, misalkan filenya file tugas, ukurannya 120 unit. Nah, dia akan mengisi seperti ini. Biasa saja. Nggak ada, nggak ada. Dia akan mengisi dari blok ke 180 hingga blok ke 299. Nah, misalkan kita tambah lagi file baru, namanya tugas 2, ukurannya 800. Nah, ini kan mengisi juga nih di sini. Oke, selanjutnya jika kita ubah blok spacing itu jadi 4, biar lebih tebal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 blok. Ini di blok ke 32. Si folder C-nya ada di blok ke 32. Kita buat folder di folder C. Namanya seperti yang tadi ya. Misalkan matkul SO. Nah, dia akan mengisi di blok ke 33. Sekarang kita masukkan lagi sebuah file. Namanya tugas 1. Eh, ukurannya 90. Nah, akan mengisi dari blok ke 34 hingga blok ke 56. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tambah lagi eh, tugas 2. Size unitnya 120. Nah, seperti itu. Kemudian jika kita hapus tugas 1, akan bagaimana? Ini. Kemudian tugas satunya, tugas 2-nya kita update. Ganti warna. Nah, dia akan pindah ke atas yang mengisi eh, kekosongan tadi. Nah, dengan update tersebut di sebuah Windows gitu, dia ada dalam sebuah aplikasi yang bernama disk defragment. Jadi ketika kita mendefragment suatu hard disk kita, maka eh, sistem operasi akan menyusun file-file sistem di dalam komputer kita sehingga eh, si penyimpanan kita itu akan tersusun secara rapi gitu. Tidak ada ruang-ruang kosong seperti yang tadi. Seperti yang tadi ada ruang kosong di atas gitu. Sedangkan di bawahnya itu ada diisi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ganti ke Unix. Untuk di Unix ini, dia setiap boxnya itu, nih dia akan terdiri dari II ini ya, pembatas-pembatas ini. Nah, pembatas ini tuh, nah, namanya ada one inode, ada first indirection, ada second indirection, dan third indirection. Nah, total total bloknya ini yang di one inode ini ada 12, sisanya ada 32, dan selanjutnya ini semakin naik, semakin atas. Nah, sedang dengan isinya ada 12 blok, yang first indirection ada 20 blok, dan second ini ada 20 dikali dengan 20 blok. Terus hingga dikali 20 20 ya. Setelah 20 blok jadi kali 20, terus ini kali lagi 20. Jadi banyak. Jadi banyak. Oke, kita langsung masukkan saja folder baru. Gitu deh. Nah, kita add file di sini. Namanya 120. File baru. Nya 150.
Nih, dia sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11, 12. Nih, ini titik nih. Kan titik ya pembatas ini. Yang tadi ya, node. Sebuah node, one I node. Nah, sudah. Nah, selanjutnya, dia ke node yang kedua ini sebanyak 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 node, 20 blok. Langsung ada inode yang kedua gitu ya. Yang di first in direction. Nah, selanjutnya kita tambah lagi. Ada file. Gas. Cool. Ya, 800 misalnya. 800 unit. Nah, dia mengulang lagi ya dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 12. Langsung ada inode yang pertama, kemudian tambah lagi terus 20 inode yang kedua, terus lagi ini seperti itu. Oke, selanjutnya eh, kita ke disk manajemen. Nih yang di disk manajemen ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 bagian. Ada FIFO, LIFO, STF, elevator, Syscan, loop, dan C-loop. Oke, langsung saja di FIFO. Eh, ada example-nya dari disk management. Set, ini untuk yang FIFO. Nah, yang FIFO atau first in, first out ya. Nah, jadi proses yang pertama masuk, maka dia merupakan proses yang pertama keluar atau proses yang pertama dieksekusi. Saja dia yang pertama ke bawah. Nah, proses yang pertama ya, proses di sektor 100. Jadi head ini akan menuju ke sektor ke 100 untuk mengeksekusinya. Kemudian dia akan menuju ke sektor ketiga. Dia akan balik lagi ke atas, kemudian ke 150, ke 23, dan 120. Nah, itu ya ini yang namanya head. Head ini merupakan sebuah hardware yang ada di dalam hard disk yang fungsinya untuk membaca data. Nah, yang membaca data pada platter atau piringan hard disk atau piringan disk. Nah, algoritma FIFO ini merupakan dia melayani gitu permintaan sesuai urutan kedatangannya. Jadi dia akan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia akan mengeksekusi proses permintaan yang pertama nih di sektor 100, kemudian di sektor ketiga, sektor 150, sektor kedua 3 dan sektor 120. Tuh. Dan jika kita jalankan secara normal, dia akan berputar dari kiri, dari sektor ke 0, terus hingga sektor ke 100. Dia akan melewatkan sektor 3 ini karena permintaan ketiga ini datang setelah permintaan 100 lah. Permintaan di sektor 100. Jadi dia akan melewatkan permintaan ketiga, melewatkan permintaan 23, terus hingga 100. Nah, setelah 100 maka dia akan balik lagi. Tuh, dia melewatkan dua permintaan, dia menuju ke sektor 100. Nah, setelah sektor 100 dia kembali lagi ke atas ke sektor 3 mengambil, kemudian dia melewatkan lagi 23 untuk ke sektor ke 150 ya, mengambil sektor 150 terus hingga selesai. Nah, dia melewatkan 120 karena ini permintaan terakhir ya. Dia akan mengambil 23 terlebih dahulu, baru ke 120. Nah, algoritma FIFO ini dia terhitung cukup lama ya karena eh, dia akan melewatkan gitu proses-proses yang
ada di dekat dari head. Dia akan menerima proses yang masuk terlebih dahulu gitu. Jadi dia akan menuju proses yang jauh terlebih dahulu meskipun itu jauh, meskipun proses tersebut berada jauh dari head. Nah, selanjutnya algoritma LIFO atau last in first out. Jadi di algoritma ini dia akan mengambil proses yang datangnya itu terakhir. Apakah ada contohnya? Kita lihat di management LIFO, LIFO. Oh, nggak ada. Kita gunakan saja yang LIFO tadi, tapi kita ambil yang LIFO-nya. Nih, oke. Jadi di LIFO ini dia akan melayani proses yang datangnya terakhir terlebih dahulu, yaitu 120. Sedangkan yang 100 ini akan dilayani terakhir, karena dia datang yang pertama. Ya, ke 120, 23, kemudian ke 150, ketiga lagi, dan ke 100. Nah, si proses LIFO ini kebalikan dari FIFO ya, dan dia terbilang cukup apa ya, cukup kurang optimal gitu, karena dia akan mengambil sebuah proses yang datangnya itu terakhir gitu. Nah, karena datangnya terakhir, maka proses yang datangnya awal ada kemungkinan untuk tidak dia kerjakan karena kedatangan yang tadi. Contohnya kita akan tambah proses baru ya dengan delaynya misalkan satu. Ini di eh, sektor 5 misalnya. Delaynya kedua tiga. Misalkan kita tiga saja dulu. Maka harusnya dia akan seperti apa ya? Lihat set 120 ya 120. Kemudian dia menuju ke tiga, ketiga. Oh, proses kemana tadi sih? Dia mengambil 123, 120. Oh, jangan seperti biasa. Yang 5 sudah muncul dan mengambil berapa tadi? 120. Kemudian, nah dia kelima. Nah, bagaimana jika proses yang baru ini munculnya itu banyak, maka si 100 ini dia akan lama tereksekusi atau ada kemungkinan tidak akan tereksekusi. Walaupun ada, itu akan sangat lama jika menggunakan algoritma LIFO ini. Oke, selanjutnya yaitu algoritma apa nih? STF ya, atau shortest seek time first. Nah, algoritma STF ini dia akan mengambil proses yang dekat dari head. Jadi ada proses yang terdekat dari head, maka dia akan ambil terlebih dahulu. Nah, di dalam contoh dia akan mengambil proses di 120 terlebih dahulu ya. Melihat contoh. Nah, dia ke 120 dan dia ke 150 ya karena terdekat, kemudian ke 170, kemudian ke 40 harusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan mengambil proses-proses yang terdekat dengan head terlebih dahulu. Nah, algoritma STEP ini juga eh, akan memungkinkan gitu ya permintaan yang sangat jauh dari head ini tidak tereksekusi karena dia akan mengeksekusi permintaan-permintaan yang terdekat dari head terlebih dahulu gitu. Sedangkan yang terjauh dari head dia akan mengabaikannya walaupun proses itu datang dari awal gitu. Itu si STF ini dia akan meminimalkan gerakan head juga ya kelebihannya itu dia akan meminimalkan gerakan head. Dia tidak harus berputar-putar banyak seperti Vivo dan Livo tadi, tetapi dia akan mengeksekusi gitu proses-proses yang terdekat dengan head. Jadi si head
dari hard disk ini akan tahan lama gitu ya. Akan lebih cenderung lebih sedikit bergerak dibandingkan Vivo dan Vivo. Nah, selanjutnya ada scan atau elevator. Kita sebut sampel dari disk manajemen. Nih, di elevator or scan. Nah, untuk yang scan ini, eh, programnya itu si head akan bergerak dari silinder terluar gitu. Ini dari sini jika si headnya dari 0, kita ubah saja posisi headnya kita dari 0. Nah, dari 10 10. Dari 20. Nah, dari sini. Nah, dia akan bergerak dari luar ke dalam, ya ke dalam sini. Kemudian dia akan kembali lagi ke atas. Terus si head ini dia akan mengeksekusi proses-proses yang dia lewati. Jadi eh, dia akan mengabaikan gitu ya mana yang datang pertama dan mana yang datang kedua dan mana yang datang terakhir gitu. Jadi dia akan terus dari atas dari luar ke dalam, dari dalam keluar lagi, dari luar ke dalam lagi, terus seperti itu hingga proses semuanya tereksekusi. Seperti itu. Kita lihat, dia terus ke dalam, melewati 100, 120, 150, terus. Nah, setelah sampai yang terdalam, dia kembali lagi ke luar. Terus, nah, jika sudah sampai luar, jika ada proses lagi yang baru, dia akan terus, ya tuh, dia ke dalam lagi, keluar lagi, ke dalam lagi, seperti itu sampai proses benar-benar selesai. Nah, nah, di eh, algoritma Leveter ini bisa dibilang lebih baik ya dari ketiga algoritma yang tadi karena si head ini dia tidak mengabaikan yang datang awal, yang terdekat maupun yang terjauh, melainkan dia mengeksekusi proses-proses yang dia lewati secara langsung gitu. Permintaan ya, melewati permintaan-permintaan yang dia lewati secara eh, langsung gitu ya, dari luar ke dalam. Nah, selanjutnya ada circular scan. Ya kan? Nah, circular scan atau C-scan, dia itu sifatnya sama seperti scan atau elevator, tetapi eh, dia ini dari prosesnya itu dari luar ke dalam, tapi dia tidak balik lagi gitu, melainkan dari luar ke dalam, kemudian langsung keluar, tidak dari dalam keluar, tetapi langsung keluar. Nah, langsung saja kita play, si headnya ini masuk ke dalam, terus sehingga yang terdalam, dia langsung keluar. Nah, seperti itu. Nah, proses ini juga, sistem ini bisa dibilang lebih optimal ya daripada yang sebelumnya. Karena dia si headnya itu tidak bergerak, tidak terlalu banyak bergerak ya, seperti yang scan tadi atau elevator tadi, yang bolak-balik terus kan. Kan ini dia dari luar ke dalam, terus kembali keluar, ke dalam lagi, kembali keluar. Tetapi jika banyak proses yang di dalam, ada kemungkinan si head ini akan terus bergerak dari luar ke dalam. Jadi disesuaikan gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya ada yang loop. Untuk yang loop ini prosesnya sama seperti scan atau elevator, tetapi nih ada tetapinya. Dia dari luar ke dalam, si head itu bergerak dari luar ke dalam, tetapi dia tidak sampai yang terdalam gitu, melainkan hanya sampai proses yang ada di dalam gitu. Jadi hanya sampai prosesnya jika dilihat di sini, maka dia hanya akan sampai 150.
Setelah di 150, dia akan kembali lagi keluar. Jadi tidak sampai ke lokasi terdalam dari piringan disk. Ya, dia mengambil 100, 120, 150, dan balik lagi keluar. Ini masih circular scan. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, kita ganti dulu perlu. Nah, ada 120, 150, dan balik lagi keluar. Begitu. Jadi bisa dibilang ini juga lebih optimal daripada scan atau servo scan karena eh, dia tidak harus langsung harus sampai ke terdalam, melainkan hanya sampai proses yang ditujunya saja gitu. Dan selanjutnya ada circular loop atau si loop. Dia sifatnya seperti circular scan dan seperti loop juga. Jadi tidak sampai terdalam dan tidak balik lagi gitu. Jadi seperti circular scan ya, dia masuk ke dalam, kemudian langsung keluar ke dalam lagi, tetapi tidak ke terdalam, melainkan sampai proses yang ada di dalamnya saja gitu. Proses terakhir yang ada di dalam. Ya sampai 120, 150 langsung keluar gitu. Nah, begitu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.